Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Texas Chainsaw Massacre. Film ini rilis pada tahun 1974. Sebelum mulai, boleh dong untuk klik tombol like dan subscribe-nya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok anak muda yang sedang dalam perjalanan ke sebuah kota. Para pemuda ini adalah Sally dan pacarnya Jerry, Pam dan pacarnya Craig, lalu teman mereka yang lainnya yaitu Franklin. Rencananya Sally dan kawan-kawan akan pergi ke rumah kakeknya Sally. Sedikit informasi, kakek dan neneknya Sally sudah lama meninggal. Pertama-tama Sally dan kawan-kawan mampir dulu ke makam kakeknya Sally. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari makamnya kakek Sally, mereka melihat peternakan sapi. Di sana Franklin mengatakan, peternakan ini memotong sapinya dengan cara yang tak wajar. Mereka biasanya menjagal sapi itu dengan cara memukul kepala sapi itu hingga tewas. Franklin mengetahui itu karena pamannya Franklin dulunya bekerja di peternakan ini. Tak lama kemudian ada seorang pria yang hendak menumpang di mobil van mereka. Karena kasihan, para pemuda ini pun memberikan tumpangan untuk seseorang itu. Pria itu adalah Thomas Sawyer. Thomas mengatakan bahwa ia tadi hanya mampir di peternakan sapi. Tak lama kemudian Thomas mengambil pisau Franklin. Lalu dengan gilanya, Thomas melukai telapak tangannya menggunakan pisau itu. Karena hal itu, Sally dan kawan-kawan pun sedikit ketakutan. Tak berselang lama, Thomas mengeluarkan pisau lipat miliknya. Karena sudah keterlaluan, Sally dan kawan-kawan pun memutuskan untuk menurunkan Thomas dari mobil mereka. Beberapa jam kemudian, Sally dan kawan-kawan mampir ke pom bensin. Pemilik pom bensin ini adalah Drayton. Di sana Drayton mengatakan bahwa stok bensin miliknya sudah habis. Setelah itu Drayton menawarkan barbeque kepada Jerry dan kawan-kawan. Mendengar itu, Jerry dan kawan-kawan menolaknya. Setelah itu Sally dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka. Singkat waktu, akhirnya mereka pun tiba di rumah kakeknya Sally. Rumah itu tampak tak terawat karena rumah itu sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Tak lama kemudian Craig dan Pam memutuskan untuk pergi ke sungai. Sayangnya saat ini sungai itu sedang kering karena pada saat ini musim kemarau. Tak lama kemudian Craig dan Pam menemukan sebuah rumah. Di belakang rumah itu terdapat banyak mobil. Karena penasaran, Craig dan Pam pun ingin bertemu dengan pemilik rumah ini. Anehnya rumah itu tak dikunci. Karena hal itu, Craig mengajak Pam untuk masuk ke dalam rumah. Namun Pam menolaknya. Karena masih penasaran, Craig pun memutuskan untuk masuk sendirian. Namun karena Craig tak kunjung keluar, Pam pun memutuskan untuk melihat keadaan Craig di dalam rumah. Kembali ke Sally dan kawan-kawan. Karena khawatir dengan keadaan Craig dan Pam yang tak kunjung kembali, Jerry pun memutuskan untuk mencari mereka berdua. Sedangkan Sally dan Franklin akan menunggu di mobil mereka. Hingga pada akhirnya Jerry pun menemukan rumah kopet tadi. Tanpa pikir panjang, Jerry pun masuk ke rumah itu untuk mencari keberadaan Craig dan Pam. Hingga pada akhirnya setelah membunuh Jerry, kopet itu tampak kebingungan. Tanpa terasa malam pun tiba. Sally dan Franklin pun semakin khawatir dengan keadaan Jerry dan yang lainnya karena mereka tak kunjung kembali. Franklin mengira Jerry dan yang lainnya tersesat. Karena hal itu Sally memutuskan untuk mencari Jerry dan yang lainnya. Namun Franklin menghalangi Sally. Franklin lebih setuju jika mereka berdua pergi ke pom bensin. Lalu mereka mencari bantuan. Sayangnya kunci mobil dibawa oleh Jerry. Karena sudah terlalu khawatir, Sally pun akan pergi sendirian untuk mencari Jerry dan yang lainnya. Melihat itu, Franklin pun memutuskan untuk ikut bersama Sally. Tak lama kemudian Franklin dan Sally melihat cahaya lampu rumah.
Karena hal itu mereka pun mendekati cahaya itu. Namun hingga pada akhirnya Kopet ini pun mengejar Sally. Tak lama kemudian Sally kabur ke rumah Kopet itu. Hingga pada akhirnya Sally menemukan ini. Syukurnya Sally berhasil kabur sampai ke SPBU milik Drayton. Di sana Sally meminta ke Drayton agar menelpon polisi. Drayton mengatakan bahwa telepon di sini semuanya mati. Tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi, di mana Drayton menyerang Sally. Setelah Sally tak sadarkan diri, Drayton mengikat Sally. Setelah itu Drayton membawa Sally ke rumahnya. Saat hampir sampai di rumahnya, Drayton bertemu dengan Thomas. Ternyata Thomas ini adalah anaknya Drayton. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata si Kopet Shinso ini adalah abangnya Thomas. Kopet itu bernama Leatherface. Setelah sampai rumah, Sally diikat oleh Thomas. Setelah itu Drayton menyuruh Thomas dan Leatherface untuk membawa kakek mereka ke meja makan. Lalu Drayton mengajak Sally untuk makan malam bersama. Tak lama kemudian Thomas melukai jari Sally. Lalu darahnya Sally dihisap oleh kakeknya Thomas. Karena hal itu Sally pun pingsan. Setelah Sally tersadar, ia sangat kaget melihat menu makanan para Kopet ini. Di sana Thomas mengatakan bahwa Drayton hanya tukang masak, sedangkan dirinya dan Leatherface yang mencari korban untuk dijadikan makanan mereka. Lalu Sally memohon ke para Kopet ini agar melepaskan dirinya. Sebagai gantinya Sally akan melakukan apa saja yang Kopet ini minta. Namun Thomas memiliki cara lain, yaitu Thomas menyuruh kakeknya untuk membunuh Sally dengan cara memukul kepala Sally menggunakan martil. Hingga pada akhirnya Sally berhasil kabur. Karena hal itu Thomas dan Leatherface pun mengejar Sally. Tak lama kemudian Thomas pun tewas dilanggar oleh mobil tronton. Seketika itu pula Sally meminta tolong ke supir tronton ini. Syukurnya Sally berhasil kabur dengan cara menumpang mobil yang sedang melintas. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.